merusak kerusakannya lingkungan cekungan Bandung, itu kebutuhan air baku juga berkurang. PDAM itu kalau musim kering itu sangat-sangat kelabakan, apalagi mereka ngambilnya itu dari situ Cileunca, Cisangkuy. Mungkin teman-teman ada yang tahu, dari situ Cipanunjang, situ Cileunca, kemudian dialirkan ke Sungai Cisangkuy. Nah, 80% PDAM kota itu ngambil dari sana. Nah, selain tentunya ada dari Cikapundung yang kita tahu juga itu sangat kotor dan sedikit dari mata air. Nah, ini juga ada sedikit permasalahan ketika kebutuhan air baku meningkat, tetapi intake model seperti itu dibutuhkan juga untuk membangkitkan listrik, dan beberapa juga sangat dibutuhkan oleh petani di bawahnya, petani pemakai air terutama. Nanti Pak Boyo bisa cerita dari GP3A bagaimana sekarang petani itu harus katakanlah tanda kutip bertempur dengan industri, dengan segala macam hanya untuk memperoleh air irigasi gitu. Nah, seperti sudah disampaikan tadi prolognya dari Pak Dadang, dari Pak Tovan gitu, bahwasannya acara Ngewangkong ini akan membahas kaitannya dengan air permukaan, air baku yang dipergunakan untuk kebutuhan PDAM, juga dibutuhkan oleh GP3 CAI gitu. Terus juga dibutuhkan oleh faktor-faktor sektor-sektor yang lain termasuk industri gitu. Nah, yang hadir di sini kalau menurut datanya adalah mungkin harus ada BPWS, ada PDAM, ada Indonesia Power, ada gabungan perkumpulan petani pemakai air, ada TKPSDA. Cuman yang baru ada dari BPWS, yaitu Pak Ferdi, ya, terus dari GP3 CAI Pak Boyo, terus kemudian dari TKPSDA diwakili oleh Pak Yoga gitu. Indonesia Power ada yang mewakili? Belum. PDAM belum ya? Oke, kalau gitu kita mulai saja. Saya persilahkan untuk Pak Ferdi dari BPWS untuk bisa menyampaikan ini. Ngawangkong. Saya ingat dulu tahun 15 tahun yang lalu, Pak. 15 tahun kota itu masih sejuk kayak sekarang. Sekarang mungkin sudah agak ke pinggir kita. Jadi tadi disampaikan Pak Tovan, jadi berbicara masalah kemungkinan nanti ada konflik air baku. Jadi kami jelaskan bahwa yang ada sekarang ini ada situ Cipanunjang, ada situ Cileunca, dan ada Cikalong. Jadi Cikalong ini yang ada 3 PLTA. Jadi 2 PLTA itu ada di situ Cileunca, 1 PLTA itu ada di Cikalongnya sendiri. Jadi yang ada air yang kita sudah bangun sekarang BWS itu 350 liter. Itu ada di situ Cikalong untuk IPA di Sukamaju. Nah, tentunya ini kita berpikir kalau misalnya penambahan kapasitas, jadi yang ada sekarang itu untuk penggunaan Bandung, kota Bandung itu kita dari Badak Singa itu 1.400 liter, ditambah 350 liter yang sudah kita bangun. Nah, untuk peningkatan memang untuk 2025 kebutuhan memang paling pas kalau ada PDAM ini, Pak. 2025 itu kebutuhan kita itu sampai 2.800 liter. 2.800 liter. Jadi untuk langkah yang tercepat kita akan membangun waduk harian Cikalong. Jadi waduk harian Cikalong itu kita bangun program kita tahun 2017. Jadi itu akan menambah kapasitas 350 liter lagi untuk untuk IPA Sukamaju, itu untuk Kota Bandung. Nah, waduk Cikalong ini, jadi kalau sekarang penggunaan PLTA Cikalong itu masih menggunakan dengan 2,4 meter kubik dimanfaatkan untuk memutar turbin, tetapi yang bisa ditampung hanya 1,2 dan 1,2 itu mengalir tidak terpakai. Nah, itu yang akan ditampung untuk waduk Cikalong. Jadi waduk Cikalong itu akan menampung air yang tidak termanfaatkan dari PLTA Cikalong untuk air baku tambahan 350. Nah, jangka berikutnya masih ada lagi kita bangun waduk Santosa. Jadi waduk Santosa itu berada di hulu Cipanunjang. Jadi waduk Santosa ini kita bangun, ini waduk ini kapasitas tampung kurang lebih hampir 10 sampai 15 juta. Jadi waduk Santosa nanti ini akan meregulasi untuk waduk situ Cileunca dan situ Cipanunjang.
Nah sementara ini kita tahu pada musim kemarau itu situ Cipanunjang itu hampir kering. Jadi nanti di hulunya nanti itu akan dibangun Waduk Santosa. Nah Waduk Santosa ini akan memberikan tambahan kontribusi kurang lebih 700 liter. Jadi secara total nanti dari spam Cikalong distribusi Cikalong sendiri akan ada tambahan 1,500 liter atau 1,5 meter kubik. Nah ini keterkaitan dengan konflik air baku. Jadi memang di hilir sungai Cisangku ya, sungai Cisangku itu memang ada daerah irigasi Ciherang, kurang lebih hampir 1.000 hektar, 1.200 hektar. Nah tentunya dengan kondisi yang sekarang ada kemungkinan akan terjadi pada saat PLTA memanfaatkan musim kemarau itu akan ditampung dulu, sehingga kemungkinan yang masuk dari PLTA ke hilir sungai ke Cisangku itu akan berkurang, sehingga kemungkinan di irigasi itu akan kekurangan pada musim-musim tertentu. Nah ini yang harus kita kelola Pak, dari tugas kami di BWS itu akan mengelola ini. Yang jelas prinsipnya untuk daerah irigasi yang lebih dahulu itu biasanya kita prioritaskan. Nah, tetapi air baku tidak bisa kita tinggalkan, tetapi karena irigasi ada lebih dahulu, tentunya irigasi menjadi prioritas awal. Nah, sambil kita mengkontribusi memberikan sumber-sumber yang tadi saya sebutkan, jadi ada Waduk Harian Cikalong, kemudian ada Waduk Santosa sendiri, dan itu memberikan 1.500 tambahan sampai dengan 2025. Nah, tentunya memang ini kita kelola, harus kita kelola dengan bagus, karena ini tidak mungkin kita mengabaikan yang sudah ada daerah irigasi Ciherang yang sebelumnya, itu kita kelola. Jadi memang itu konsep kita sudah dalam perencanaan kami sudah masuk dalam pola bahwa akan ada penambahan 1.500 liter yang ada sekarang yang sudah dibangun dari 2013 sampai dengan 2015 350 liter, tambahan nanti 350 plus 750 liter. Jadi ada tambahan dari yang ada sekarang badaksinya itu 1.500 tambah 1.200 tambah, jadi kurang lebih nanti menjadi 2.800.